sih yang mungkin aku rasa cukup sedih buat seorang yang baru pertama kali lisans S1, harapannya adalah lulus tuh bisa pakai toga, ada arak-arakan lah atau gimana gitu ya. Itu di sini nggak aku rasain itu, kalau lulus aja udah. Satu hal yang unik barangkali di Prancis di sini untuk S3 kita nggak dapat transkrip nilai gitu ya, yang berbasis research gitu. Jadi sementara di Indonesia itu rata-rata menggunakan transkrip nilai gitu. Nah, kemudian sistem course-nya yang Halo, nama aku Andin, aku umur 22 tahun sekarang, tinggal di Toulouse, lagi menjalani Master Erasmus Mundus Sustainable Territorial Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, nama saya Wisnu Riawan. Kebetulan di Perancis saya ambil PhD bidang informatika dan matematika. Saya tetap di kota Lyon. Kenapa saya milih Perancis? Yaitu Perancis memang kota tujuan teknologi ya, atau memang tujuan beberapa wisata dan kemudian terkenal turistik juga, jadi memang menarik nampaknya untuk menjadi tujuan pendidikan. Gitu. Kemudian yang kedua memang dari kementerian ada kerjasama dengan beberapa universitas di Prancis, ya, yaitu saya memanfaatkan peluang itu juga. Kemudian yang ketiga ini sebetulnya cita-cita yang tersembunyi gitu. Awalnya memang saya udah dipromot untuk ke Prancis sekitar 2011 ya. Jadi ternyata memang ditakdirkannya 2019 malah gitu. Jadi cukup panjang dan bahkan sudah lupa rencana studi ke Prancis gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa nyampe juga di Prancis. Terima kasih. Waktu kecil pernah di Prancis, di Montpellier, terus ngerasa kayak, wah kayaknya bisa banyak ya yang didapat dari sini. Kalau waktu dulu kan ngelihatnya waktu masih kecil, jadi benar-benar masih segala pengen dieksplor, tapi kebenaran belum bisa karena masih terlalu kecil. Jadi cita-citanya emang dari dulu pengennya ya udah deh kalau misalnya SMP dan SMA nggak bisa di sini, kuliah aja, dan untungnya tercapai. Karena aku langsung dari SMA, jadi sebenarnya yang diminta sama mereka sama aja sih kayak kalau misalnya kita daftar ke universitas-universitas lain, jadi rapot, ijazah, terus sebenarnya yang paling penting menurutku bahasa. Jadi mau nggak mau harus disiapin dulu dari awal. Kalau misalnya pengen langsung, bisa disiapinnya mulai dari, jadi nggak nyelesain dulu SMA, tapi selama SMA kita belajar dulu bahasanya. Karena banyak orang yang keambil 1 tahun hanya karena mereka belajar dulu bahasa setelah lulus SMA. Sementara kemarin kebetulan aku nggak harus kayak gitu, jadi nggak harus ngabisin 1 tahun cuma untuk belajar bahasa doang. Terus ketika akhirnya keterima setelah interview sendiri di CEF, di CEF di Bandung waktu itu, ke sini diterima. Salah satu mungkin yang sempat miss dari aku yang waktu itu pertama kali ke luar negeri sendiri adalah ngurusin rumah sih, dari mulai asuransi d'habitation, listrik segala macam itu diurusnya benar-benar di awal, dan bank mungkin ya paling pentingnya. Jadi pertama kali ke sini yang harus pertama kali diurusin adalah bank, karena kalau mau nggak mau untuk dapat bantuan dari pemerintah buat habitation, kita harus punya account bank segala macam. Itu menurutku paling penting, itu sih pertama kali bank. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyikapi ataupun pada saat kita menghadapi sebuah lowongan beasiswa. Yang pertama tentunya untuk studi doktoral agak sedikit berbeda. Jadi memang kalau Perancis itu ciri khasnya sampai master itu official ya. Tapi kalau yang untuk doktoral kita nyari promotor dulu atau supervisor lah, atau pembimbing gitu ya, calon pembimbing dulu. Kemudian kita biasanya diskusi yang cukup panjang juga sampai akhirnya
promotor atau supervisor tersebut itu tertarik dengan penelitian kita atau yang kita tawarkan. Nah, sejak komunikasi itu biasanya yang kita sajikan yaitu pengalaman-pengalaman penelitian kita, kemudian riset-riset yang pernah dilakukan, publikasi, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sedang atau dilakukan gitu. Nah, ini penting ya. Jadi untuk doktoral agak sedikit berbeda, itu bekal utamanya. Kemudian sisanya yaitu administrasi proses seleksi beasiswanya. Nah, karena yang kita tuju beasiswa, maka biasanya di persyaratan beasiswa yang pertama adalah tadi kita sudah mendapatkan LOE, yaitu Letter of Acceptance. Kemudian yang kedua kita sudah memiliki bahasa, ya sertifikat bahasa, karena Perancis ini memiliki official language sendiri, jadi harus ada bahasa Perancis minimum. Waktu itu saya diminta A2 karena internasional yang basisnya bahasa Inggris ya, tapi disarankan memang B1 atau B2 DELT-nya. Nah, kemudian melalui proses panjang juga ada seleksi di beasiswa itu sendiri, yaitu ada motivation letter dan wawancara ya, jadi wawancara. Nah, setelah beres kita diterima, maka kita menuju ke Prancis, kampus tujuan ya, yaitu dengan mempersiapkan yang pertama tadi tempat tinggal ya. Kemudian yang berikutnya adalah administrasi daftar di kampusnya, karena memang untuk S3 itu setelah kita dapat LOE otomatis nanti tinggal mengikuti prosedur yang ada di kampus saja ya, jadi tinggal mudah lah kalau untuk mengikuti prosedurnya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dapat kampus, sudah dapat apartemen, ya tinggal berangkat, nanti berikutnya tinggal diikuti alur-alur proses yang untuk mengikuti sebagai pelajar di Prancis, terutama untuk visa ya. Visa di Prancis memang cukup rumit ya, jadi memang dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga harus ditranslate ke bahasa Prancis itu ya. Lainnya tinggal menyesuaikan saja. Perbedaan mendasar sebetulnya dari sistem pendidikan di kita dengan di Prancis di sini, dari sisi ini terutama yang Dikdasmen ya, pendidikan dasar menengah itu yang berbeda. Sebenarnya selisih saja sih, misalkan SD, SMP, SMA-nya berbeda. Nah, pada saat kuliah di sini memang S1-nya cukup 3 tahun ya, sementara di Indonesia 4 tahun rata-rata. Kemudian berikutnya S2 2 tahun sama 2 tahun. Nah, S3 yang berbeda. Nah, S3 di sini itu berbasis riset rata-rata. Dan satu hal yang unik barangkali di Prancis di sini untuk S3 kita nggak dapat transkrip nilai gitu ya, yang berbasis research gitu. Jadi sementara di Indonesia itu rata-rata menggunakan transkrip nilai. Jadi itu yang saya sedikit ya tidak kaget sih, karena memang sudah diinformasikan sejak awal karena berbeda. Kemudian sistem course-nya yang saya suka di sini. Jadi sistem perkuliahannya kita bisa ngambil paralel ya, dimanapun tempatnya, di mana selama disediakan oleh ekol doktoral ataupun di jenjang PhD ini, itu kita bisa ngambil kursus di banyak tempat gitu ya. Kemudian berikutnya dengan suasana lab yang kita karena sudah di bawah lindungan lab gitu ya ketika nyampe di Prancis, sehingga sebetulnya udah lebih spesifik gitu ya. Jadi pekerjaan kita sudah lebih terfokus gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia juga sama untuk yang jenjang yang sama, cuman memang tadi di Indonesia masih padat akan kuliah yang harus ditempuh ya, rata-rata 1 tahun. Tapi kalau di Prancis itu hanya kita bisa milih gitu ya. Sifatnya semua menyesuaikan sendiri gitu. Nah, itu yang lebih mandiri lah gitu. Jadi, itu yang saya suka sistem pendidikannya, sehingga kita dituntut semakin mandiri di sini dengan bahan riset yang cukup memadai tentu. Kalau ngomongin perbedaan, sebenarnya kalau dari point of view aku sendiri, aku belum pernah kuliah di Indonesia, jadi nggak bisa langsung membandingkan dari apa yang aku rasakan. Tapi kalau misalnya dari ya aku ngobrol sama teman-teman yang kuliah di Indonesia segala macam, salah satu yang paling kelihatan bedanya adalah kayaknya di Indonesia kita benar-benar dibikin sejak pertama kali masuk kuliah tuh kayaknya benar-benar dibikin solid satu angkatan dengan berbagai cara, entah di tanda kutip dipelonco lah, atau misalnya banyak sekali organisasi-organisasi yang kayaknya mau nggak mau orang-orang dituntut untuk ikut,
Sementara kalau di sini yang aku rasain, ya semuanya individual, bener-bener gimana kita maunya, apakah kita mau, aktif di ekstrakurikuler atau di organisasi-organisasi lain selain, yang kita tekuni dari awal, atau misalnya kita benar-benar emang mau jadi kupu-kupu doang, dan itu pun nggak masalah gitu loh. Sementara kayaknya kalau misalnya dari, ya apa yang aku dapat dari pandangan-pandangan teman-teman aku sendiri, kayaknya orang-orang di kita, di Indonesia maksudnya, jarang sekali yang memilih untuk, "Oke, fokus aja deh di kuliahnya." Kayaknya nggak bisa, yang dicari itu bener-bener bukan itu. Karena mungkin dengan fokus di kuliahnya aja, aku merasa aku udah dapat banyak sekali, insight dari, mungkin karena community-nya banyak kali ya, bukan cuma, nggak homogen, bukan cuma orang Perancis aja atau orang Indonesia aja. Jadi aku merasa, ya udah dapat banyak sekali experience dengan berkecimpung di kelas-kelas aja, dan aktifnya mungkin bisa di luar yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kampus. Itu sih salah satunya yang paling kayaknya menurut aku berbeda. Mungkin ya, mungkin ada lagi yang lain tapi aku nggak tahu begitu banyak apa yang terjadi di Indo, kuliah di Indo kayak gimana, aku nggak begitu tahu. Dan, itu sih yang mungkin aku rasa cukup sedih buat seorang yang baru pertama kali lisans S1, harapannya adalah lulus tuh bisa pakai toga, di ada arak-arakan lah atau gimana gitu ya, karena kan kalau misalnya di kita, bagian-bagian lagi wisuda tuh kayaknya di kota-kota tuh, "Udah deh jangan keluar karena lagi rame nih orang-orang lagi wisuda." Itu di sini nggak aku rasain itu loh, kalau lulus, lulus aja udah, terus tinggal tanda tangan si ijazahnya, selesai. Ngambil ijazahnya pun sendiri ke sekretariatnya, terus ya udah antri, menurut aku sih anti klimaks sekali, tapi ya journey-nya worth it sih. Apakah ketika kita di Prancis penting kita mengikuti sebuah organisasi ya? Ya, karena memang mungkin kultur Indonesia dan Prancis sedikit berbeda, maka saya anjurkan juga untuk teman-teman yang tiba di Prancis ya, untuk terutama untuk pelajar Indonesia di Prancis ini juga punya wadah ya untuk Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Nah, saya sangat menganjurkan teman-teman sudah bisa bergabung di PPI Prancis gitu ya, supaya kita bisa mengakses segala informasi yang kita tidak tahu gitu, terutama bagi yang sangat baru datang ke Prancis gitu. Kalau sudah punya pengalaman di Prancis, misalkan dulu pernah ke Prancis terus balik lagi, berarti kan suasananya sudah tahu dan beberapa urusan administratif itu sudah tahu. Nah, ketika orang baru pertama kali ke Prancis, salah satu yang bisa bantu teman-teman ketika kita berada di Prancis, kita juga bisa membantu kalau yang sudah beberapa tahun di sini, atau sebaliknya. Bagi yang baru datang itu kan butuh bantuan. Ya, ketika tadi ngurus bank, kemudian ngurus visa, kemudian ngurus asuransi dan lain-lain, itu biasanya cukup rumit gitu di Prancis. Nah, dengan adanya organisasi di tiap wilayah juga ada PPI wilayahnya, maka saya sangat menganjurkan sekali kita merapat ke PPI wilayah, terutama karena kita di wilayah tertentu barangkali. Nah, sehingga kita bisa mengakses semua informasi yang berkaitan dengan bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di sini. Respon dari orang tua nggak sebegitu kagetnya. Kayak kalau misalnya aku out of nowhere bilang tiba-tiba di kelas 3 SMA aku bilang aku ingin kuliah di Perancis, karena mungkin mereka udah tahu dari jauh-jauh hari, aku sudah mengutarakan itu dari waktu aku kecil kayaknya. Jadi pokoknya udah bilang bahwa oke, aku punya salah satu mimpi aku adalah balik lagi ke Perancis untuk kuliah di sana. Jadi mereka nggak begitu terkejut mendengar ya. Tapi mau nggak mau mungkin namanya orang tua, ada aja ya kekhawatirannya, ada aja kangen-kangennya. Bukan berarti dari aku ya sendiri nggak kangen, sama sekali nggak, karena aku ya sendiri pun kangen. Tapi kalau misalnya dari orang tuanya sendiri, mama papaku bener-bener concern-nya sih sangat-sangat tinggi kayaknya. Apalagi perempuan, ke sini sendiri, umur 18 tahun, ya pokoknya aku belum pernah tinggal sendiri waktu dulu lulus SMA langsung ke sini. Berat sih pasti,
bukan hanya untuk aku tapi untuk mereka juga. Cuma aku mendapatkan chance di mana mereka bisa berlapang dada menerima keinginan anaknya untuk mengeksplor dunia. Jadi, mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang seumuran aku waktu dulu ketika ingin ke sini, kalau punya mimpi untuk ke sini bilang dari jauh-jauh hari dan nggak usah aneh-aneh lah di sininya, perlihatkan bahwa emang aku sudah cukup mandiri untuk melakukan hal tersebut gitu loh, aku cukup tanggung jawab, aku bisa handle aku bisa komit dengan, apa ya, pilihanku untuk ke sini dan nggak bikin repot orang-orang gitu loh, tahu apa yang harus dikerjakan, punya prioritas sendiri, karena mau nggak mau kalau misalnya nggak ada yang dipegang, ke sini kayaknya gampang sekali sih untuk, apa ya, goyah dari apa yang dulunya jadi panutan, di sini bisa apalagi di umur semuda itu kayaknya bisa mudah sekali goyahnya, mudah sekali olengnya, jadi mau nggak mau harus komit ke diri sendiri aja. Tapi, meskipun bilang kayak gitu, aku pun ngerasa bahwa sulit sih, sulit sekali ketika pertama kali di sini, banyak banget kendalanya, meskipun aku sudah mempersiapkan diri bahwa, "Oke, aku tahu apakah ya nanti di sini aku akan merasa sendiri, aku akan merasa kesepian mungkin meskipun teman-temanku banyak, atau aku akan kewalahan dengan banyaknya hal yang harus aku urusin, secara tertata." Sulit sulit mau nggak mau, aku nggak akan bilang itu mudah, cuma itu membentuk kayaknya ya, itu membentuk aku jadi jadi siap aja. Sekarang sih kalau misalnya ketika dibilang apakah ada ketakutan untuk stay sendiri di mana pun, udah nggak ada sih, itu udah lewat stage-nya. Dan menurutku itu sangat-sangat hal yang enriching karena ya untuk mendapatkan confidence di umur semuda itu menurut aku hal yang sangat-sangat baik deh. Terkait dengan kehidupan keluarga ya. Jadi memang pada saat ke Perancis terutama tidak langsung memboyong keluarga, memang ada beberapa hal yang kita harus siapkan gitu. Yang pertama tentunya tadi ya rasa kangen gitu ya. Rasa kangen itu betul-betul terutama dengan keluarga gitu ya, karena memang tidak bisa dipisah prinsipnya. Tapi karena memang tugas gitu ya, jadi yang pertama kita pastikan komunikasi secara baik gitu ya. Artinya komunikasi di awal memang biarlah saya berangkat duluan, kemudian nanti kalau ada kesempatan kita coba jemput atau kita upayakan supaya kita bisa berkumpul kembali di Perancis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang mau dibawa langsung, bawa mendingan sekalian gitu ya. Jadi dari awal kita udah planning langsung bawa gitu. Apapun yang terjadi kita sudah di sini. Itu opsi pertama di awal. Nah, kemudian ketika kita sudah saya berangkat duluan kebetulan, maka yang agak sedikit membantu adalah proses ataupun komunikasi ya. Jadi sarana komunikasi hari ini sangat support sekali. Jadi kalau misalkan di 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang gitu ya, para senior-senior dulu sangat repot gitu terkait dengan komunikasi. Tapi kalau hari ini saya begitu kangen saya bisa langsung nelpon gitu ya. Jadi bisa video call dengan media yang seolah-olah saya merasa tidak jauh bahkan gitu. Jadi kayak berhadap-hadapan gitu ya. Nah, itulah yang mengikis rasa kangen ya. Dan jadi rasa kangen. Kemudian berikutnya juga setiap ada informasi itu update kalau hari ini gitu ya. Nah, nggak kebayang kalau misalkan komunikasi kita nggak terlalu lancar hari ini, maka akan sangat repot gitu ya kalau harus berkirim melalui surat atau email yang dibahas sekian hari sekali gitu. Nah, ini akan sangat merepotkan, terutama butuh konsentrasi di kedua belah pihak gitu ya, baik dari saya maupun dari istri dan anak-anak gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kewajiban-kewajiban lain juga sama, tetap memantau anak dari jauh gitu ya. Jadi aktivitas terutama anak-anak yang sudah sekolah gitu ya. Itu ya alhamdulillah kita masih berkomunikasi yang dengan fasilitas-fasilitas yang ada saat ini tentunya ya sangat useful gitu ya ketika oh saya kangen anak saya, kemudian saya mau ngecek gimana sekolahnya segala macam ya alhamdulillah kita masih bisa terkendali lah gitu. Nah, untuk beberapa hal yang memang harus kita ya itu tadi ketika pas liburan kita coba bersilaturahmi ke rumah teman juga ya itu bagian daripada membantu
meringankan atau mengikis rasa kangen yang berlebih gitu ya ketika kita jauh dari keluarga gitu. Nah, sering berkunjung ke relasi ataupun ke sahabat atau ke teman-teman yang sudah berkeluarga itu juga sedikit membantu ya untuk kita biar biar tetap bertahan intinya gitu. Karena memang semuanya harus berjalan gitu ya, walaupun dengan dan tanpa keluarga di sini gitu ya. Dan itu cukup berat kalau kita tidak bisa membagi waktu, kemudian bagi emosi dan lain-lain, itu juga butuh effort yang cukup besar gitu. Tapi alhamdulillah ketika semua dikomunikasikan dengan baik dan semua juga bisa paham kondisinya seperti ini, terutama pas kemarin pada saat tahun kedua itu saya mau jemput sebetulnya. Ya sudah prepare segala macam, ternyata langsung lockdown gitu. Nah, ini jadi hambatan tersendiri gitu, di luar dugaan gitu. Semua skenarionya, saya awal tahun di sini dulu, nanti tahun kedua saya coba jemput. Nah, ya itu beruntung teman-teman yang di awal memang langsung bisa dibawa gitu ya. Nah, ini berbeda situasi nampaknya. Nah, ini coba terus kita upayakan, mudah-mudahan di akhir-akhir ini kita bisa bawa keluarga juga. Oh iya, satu hal yang kelebihan yang dimiliki Prancis yaitu ketika ada mahasiswa luar negeri atau mahasiswa asing di sini, pemerintahnya sangat support sekali. Artinya tidak membedakan mana mahasiswa asing sama mahasiswa dalam negerinya gitu ya, atau orang Prancis sendiri gitu ya. Alhamdulillah semua fasilitas sama. Cuma memang agak unik, ya ini bukan berlaku untuk orang Indonesia saja atau orang yang dari luar negeri, itu untuk nyari apartemen memang cukup sulit di Perancis. Yang itu yang perlu kita perhatikan sejak awal ya. Karena memang sama-sama dengan kapasitas yang mungkin terbatas dan peminatnya juga cukup banyak gitu ya. Itu satu challenge yang harus kita tempuh ketika kita berada di Perancis. Namun semuanya mendapat fasilitas ya, contohnya misalkan mendapat KAF atau bantuan perumahan gitu ya, atau subsidi lah bahasa kitanya. Nah, ini alhamdulillah sangat membantu sekali, itu dengan jenjang dan mereka bisa ukur sendiri ya dengan jumlah yang berbeda-beda, itu sangat membantu. Kemudian asuransi kesehatan ada yang gratis gitu ya, dan sisanya untuk fasilitas-fasilitas publik itu banyak yang bisa diakses secara gratis. Nah, inilah yang menyebabkan mahasiswa-mahasiswa itu betah ya di Prancis dan bertahan lah dengan beberapa fasilitas-fasilitas yang didapatkan gitu ya. Alhamdulillah pemerintah Prancis cukup concern untuk yang para mahasiswa asing yang ada di sini, yaitu tadi dengan tidak membedakan mahasiswa asing dan mahasiswa yang orang Prancis atau mahasiswa dalam negeri sendiri. Pihak keluarga sendiri yang di Indonesia, mau nggak mau kita ngomonginnya orang tua ya. Beruntungnya aku tidak ada kendala sama sekali dari pihak mereka, nggak ada kayak, "Oh, udah dong, udah pulang aja." Cuma tuntutan untuk pulang setiap tahun atau ya intervalnya kayaknya cukup banyak ya, kalau misalnya mereka inginnya ketemu sama anaknya sering, dan mungkin itu adalah hal yang dirasakan banyak orang tua sepertinya. Jadi, kalau misalnya untuk pilihan aku ingin menetap di sini sama sekali nggak ada, tapi kalau misalnya untuk lama tinggal di sini tanpa bertemu mereka, itu akan menjadi masalah. Jadi mau nggak mau kita harus bisa balance antara apa yang dijalani hidup individualnya dan harus tahu juga kapan, ya baliklah ke ke orang tua karena mereka juga kangen pasti. Kehidupan pelajar di Prancis ini sangat beragam ya, terutama memang terkait dengan urusan religi. Nah, ini saya kebetulan di Kota Lyon ini cukup menarik gitu ya. Artinya di sini saya tidak melihat satu diskriminatif tanda kutip ya. Artinya kampus itu ya tadi memperlakukan semua pelajarnya sama. Artinya hak dan kewajibannya gitu. Nah, tanpa terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, di Prancis ini kan agama menjadi satu hal yang sifatnya privacy dan pribadi gitu ya. Jadi ketika kita memilih untuk melaksanakan ajaran-ajaran kita, ya misalnya kebetulan saya Muslim misalkan, yaitu berarti itu silahkan diatur waktunya gitu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya, dengan tidak serta merta menunjukkan secara langsung. Hal ini juga harus sangat berhati-hati gitu, karena memang yang lain juga memiliki hak yang sama gitu. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua,
kita tentunya melakukan komunikasi tertentu ya terkait dengan keagamaan terutama, yaitu jadi bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman ya secara pribadi dengan tanpa mengganggu orang lain, terutama di pas waktu-waktu kuliah. Kita juga harus betul-betul mempersiapkan ya, ataupun hal-hal yang tadi yang sifatnya ritual ya kita harus betul-betul prepare sendiri gitu. Jadi jangan berharap lingkungan akan tanda kutip mengingatkan kita gitu ya, terutama di kampus gitu ya. Jadi karena mungkin di kampus juga tempat ibadah sangat jarang ya, terutama jarang ditemui gitu ya. Itu berarti kita harus bisa pintar-pintar bagi waktu, oh mana ini untuk ibadah dan lain-lain, terutama yang waktu kuliah yang benturan misalkan dengan waktu sholat misalkan. Nah, itulah yang menjadi pilihan-pilihan kita ya. Jadi kalau misalnya kita sudah prepare, oh nanti di jadwal semester depan itu ada jadwal yang benturan nih dengan waktu ibadah misalkan. Nah itu silahkan ya, kita banyak solusinya ya, dari banyak pilihannya, maka pintar-pintarnya bagi waktu itu. Nah terkait dengan bagaimana sih pentingnya kita merawat religi kita di sini. Nah, dengan kehidupan yang cukup beraneka ragam dan cukup nilai-nilai kebebasan juga cukup ada gitu. Nah, nampaknya pilihan memang menjadi urusan pribadi gitu ya. Jadi kita mau bahasa di Prancis kan ada yang pratikong, ada yang cukup kroyong gitu ya. Jadi ada dua nih yang terkait dengan religi. Nah, kita misalkan yang praktikum ya udah kita keep ya, hal-hal yang memang dilarang agama ya kita tetap jaga itu, atau garde biang gitu ya. Jadi kalau memang yang hal-hal yang sifatnya dengan publik yang kita bisa masih bersosialisasi ya monggo gitu ya, yang terutama dengan hal-hal yang sifatnya religi. Tapi itu semuanya pilihan ya bagi teman-teman yang sekolah di Prancis, tentunya sudah bisa mengambil positioning sendiri gitu ya, apa yang harus kita lakukan di sini, tentunya dengan nilai-nilai kedewasaan dan tanggung jawab. Ada beberapa hal mungkin tips dari saya bagi rekan-rekan terutama yang S3 yang akan kuliah di Prancis, baik yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga. Yang pertama tentunya siapkan mental ya, karena memang kita tidak dalam porsi untuk membandingkan kedua negara, tapi bagaimana kita bisa survive di sini, itu yang penting. Jadi yang pertama siapkan mental. Jadi tentunya kita tidak berasosiasi bahwa Perancis itu equal dengan Indonesia, tidak ya. Tapi yang paling penting ketika mental kita disiapkan, apapun yang terjadi, oh ternyata begini ya, udah hadapi gitu ya. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang janggal, berbeda, ya itu harus dihadapi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi komunikasi. Kemampuan komunikasi kita dalam bahasa apapun ya, at least bahasa Inggris kalau memang kita kemampuan bahasa Perancisnya terbatas, atau dengan bahasa Perancis itu lebih prefer gitu ya. Artinya karena orang di sini masih kental Perancisnya gitu ya. Jadi kita pastikan memiliki standar bahasa Perancis yang memadai sehingga kita tidak tidak terjebak ataupun tidak kaku dalam hal-hal ketika kita mengalami kesulitan di sini. Nah, itu yang penting disiapkan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan tempat tinggal gitu ya. Ini urgent sekali, terutama yang akan membawa serta keluarga, itu persiapan tempat tinggal harus cukup memadai. Artinya di sini punya kualifikasi, misalkan untuk yang anaknya 2, anak yang 3 itu spesifikasi apartemennya juga harus menyesuaikan. Nah, ini yang harus kita perhitungkan dengan tadi biaya beasiswa yang kita dapatkan. Artinya kita bisa balance hidup di Prancis dengan yang kehidupan yang standar lah, standar minimum terpenuhi, dan kemudian kita bisa lebih layak, itu jauh lebih mumpuni. Kemudian yang berikutnya adalah tadi terkait dengan urusan administratif, penyikapannya adalah karena memang cukup rumit ya, terutama mengenai visa, asuransi dan lain-lain, itu maka semua dokumen sudah dipastikan lengkap gitu ya. Kalau kita dokumennya sudah lengkap, bagaimana cara mengukur dokumen lengkap itu ya, kita biasa mencari informasi sebelumnya gitu ya, informasi sebelumnya mengenai untuk pengurusan visa anak, visa istri, kemudian mengenai sekolah anak dan lain-lain, itu harus betul-betul teridentifikasi gitu. Jadi jangan nekat gitu ya. Jadi artinya kita sudah melakukan komunikasi dan persiapan dengan cukup matang sehingga bawa keluarga ke Prancis itu jadi nyaman gitu ya, bukan jadi nambah masalah gitu ya. Jadi ketika kita bawa keluarga ke Prancis ini memang sudah kita prepare jauh-jauh hari semua dokumen dan lain-lain. Jadi ketika ada hal-hal yang di miss di luar itu, berarti ya itu
rasanya tidak terlalu jauh gitu, pasti bisa kita handle gitu. Nah, yang terakhir tentunya ya tetap menjaga hubungan religi ya dengan Sang Pencipta ketika kita memang berada dalam kondisi yang mungkin dalam situasi pandemi seperti ini gitu ya, dalam kondisi kesulitan baik ekonomi maupun situasional, baik cuaca dan lain-lain, itu sudah bagian dari kehidupan yang akan dihadapi di sini. Nah, dengan persiapan yang tadi sudah saya sampaikan, itu nampaknya mudah-mudahan bisa menyelesaikan studi dengan baik. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi mungkin kalau misalnya udah selesai, ketika kita sudah menjalani S1 di sini dan udah selesai, nggak sedikit kemungkinan untuk ingin meneruskan sekolah di sini kayak aku. Mungkin yang harus sangat-sangat difokusin adalah urusan administrasi, seperti perpanjangan visa, ngurusin ya pokoknya administrasi secara general deh. Itu harus please jangan sampai kita lalai untuk hal tersebut, karena menurut dari pandangan personal aku sih nggak sedikit orang-orang, ya teman-teman sendiri, orang-orang Indonesia yang lalai terus ujung-ujungnya mereka sendiri yang kena batunya gitu loh. Jadi tinggal nentuin apa yang diinginkan, kita ingin fokus di mana, build motivation letter dengan cukup personal sih. Di sini mereka sepertinya suka dengan motivation letter yang personal dan tahu dijabarkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Karena itu benar-benar ditekankan, itu adalah hal yang penting untuk ditulis di motivation letter di Prancis. Dan apparently ya, salah satu yang mungkin bisa difokusin lagi adalah gimana ya, pilihan-pilihan ininya sendiri sih, pilihan-pilihan field yang kita ingin di mana kita ingin berkecimpung, karena itu sangat menentukan apakah chance untuk keterimanya besar atau enggak. Karena kita ngomonginnya kan sekarang dari S1 ke S2 ya, chance untuk dapatnya kayak gimana. Jatuhnya kayak build the case yang bisa ya di mana kita bisa memperlihatkan bahwa oke, kita kompeten di sini. Sebenarnya general sih sama kayak biasa, tapi jangan takut bahwa kalau kita udah pernah berkecimpung di sistem edukasi Perancis, untuk lanjut ke depannya benar-benar nggak ribet sama sekali.